Bayangkan sebuah buku tanpa judul, tanpa nama pengarang, dan tanpa satu kata pun yang dapat dipahami oleh manusia modern. Tidak ada halaman pembuka yang menjelaskan maksud penulisnya. Tidak ada catatan kecil yang memberi petunjuk bagaimana cara membacanya. Yang ada hanyalah deretan simbol asing, ditulis rapi dan konsisten, seolah-olah mengikuti aturan bahasa yang jelas, namun menolak untuk dikenali. Buku ini tidak tampil megah atau mencolok, justru tampak sederhana dan sunyi. Tetapi dari kesunyiannya itulah muncul perasaan bahwa buku ini menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah pengetahuan yang ada, tetapi tidak ingin mudah diakses. Buku tersebut dikenal sebagai manuskrip Voynich. Manuskrip ini telah ada selama lebih dari 600 tahun yang lalu, melewati pergantian zaman, perang dan runtuhnya peradaban. Banyak buku kuno hilang karena api, kelembapan atau kelalaian manusia, namun manuskrip ini tetap bertahan. Ia berpindah tangan, berpindah tempat, dan disimpan dalam berbagai kondisi, seolah-olah keberadaannya sendiri dilindungi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Yang membuatnya unik bukan hanya usianya, tetapi fakta bahwa selama ratusan tahun manusia melihatnya, menyentuhnya, dan mempelajarinya tanpa benar-benar mengerti apa arti dari buku ini. Untuk memahami mengapa manuskrip ini begitu sulit dimengerti, kita harus kembali ke Eropa awal abad ke-15. Ini adalah masa ketika dunia belum mengenal sains modern seperti sekarang. Ilmu pengetahuan, agama, filsafat, dan kepercayaan spiritual masih menyatu dalam satu ruang pemikiran. Banyak hal dianggap sakral dan berbahaya jika disebarkan secara sembarangan. Pengetahuan bukan sesuatu yang dibagikan kepada semua orang, melainkan sesuatu yang dijaga, dilindungi, dan seringkali disembunyikan. Pada masa itu, buku bukanlah alat hiburan atau konsumsi massal. Buku adalah simbol kekuasaan dan otoritas. Hanya sedikit orang yang bisa membaca, dan lebih sedikit lagi yang bisa menulis. Karena itulah, banyak penulis memilih untuk tidak menyampaikan gagasannya secara langsung. Mereka menggunakan simbol, metafora, dan bahasa terselubung. Buku ini tampaknya lahir dari tradisi yang tidak mencari kejelasan, akan tetapi sebuah perlindungan dari situasi tradisi tersebut. Memasuki abad ke-20, penelitian ilmiah dilakukan untuk membantu memahami usia manuskrip ini. Melalui uji radiokarbon terhadap velum, yaitu kulit hewan yang digunakan sebagai media tulis, para ilmuwan menemukan bahwa manuskrip ini dibuat sekitar tahun 1404 hingga 1438. Dalam artian, buku ini benar-benar berasal dari awal abad ke-15, jauh sebelum teknologi percetakan dan jauh sebelum kemungkinan pemalsuan modern. Setiap halaman ditulis dengan tangan, ketelitian tinggi, dan tinta yang konsisten, menunjukkan bahwa penulisnya adalah seseorang yang terlatih. Nama Voynich sendiri tidak berasal dari penulisnya, melainkan dari seorang pedagang buku antik bernama Wilfrid Voynich. Pada tahun 1912, ia menemukan manuskrip ini di sebuah biara Jesuit Italia. Tidak ada judul, tidak ada keterangan penulis, dan tidak ada catatan sejarah yang jelas tentang asal-usulnya. Karena itulah, buku ini kemudian dinamai sesuai dengan orang yang menemukannya dan membawanya ke perhatian dunia. Ketika para peneliti mulai mempelajari teksnya, mereka menemukan sesuatu yang membingungkan sekaligus menarik. Huruf-hurufnya tidak cocok dengan alfabet manapun yang semestinya manusia kenal. Namun kata-kata di dalamnya tidak muncul secara acak. Ada penggulangan, ada pola, dan ada struktur yang terasa alami. Secara statistik, teks ini menyerupai bahasa manusia. Masalahnya, tidak ada satupun bahasa yang cocok yang pernah digunakan oleh manusia. Seolah-olah ini adalah bahasa yang pernah hidup lalu benar-benar menghilang dari peradaban. Selain teks aneh dalam buku ini, ilustrasinya pun menambah lapisan misteri yang lebih dalam. Banyak halaman dipenuhi gambar tumbuhan yang tidak dikenal. Bentuknya sekilas tampak botani, namun ketika diperhatikan lebih dekat, tidak satupun yang sesuai dengan flora dunia nyata.
seperti akar, batang, dan daun tampak seperti gabungan dari berbagai spesies. Ini menimbulkan dugaan bahwa gambar-gambar tersebut bukan representasi tanaman sungguhan, melainkan simbol dari sesuatu yang lain. Di dalam manuskrip ini pun muncul diagram lingkaran yang menyerupai peta kosmik atau kalender astronomi. Ada simbol yang mengingatkan pada astrologi abad pertengahan, namun susunannya tidak mengikuti sistem yang dikenal di Eropa maupun dunia Islam. Beberapa peneliti menduga lingkaran ini berkaitan dengan perhitungan waktu, musim, atau siklus alam. Namun sekali lagi, tidak ada kesesuaian yang pasti. Setiap interpretasi selalu berakhir pada kebuntuan. Tidak hanya dari itu, buku ini juga menimbulkan perasaan tidak nyaman. Terdapat ilustrasi perempuan-perempuan yang tidak mengenakan baju, tampak berendam dalam cairan yang terhubung oleh pipa-pipa aneh. Gambar-gambar ini dianggap janggal, bahkan mengganggu jika dilihat dengan kacamata biasa. Namun dalam konteks abad pertengahan, tubuh manusia sering digunakan sebagai simbol. Banyak peneliti percaya bahwa ilustrasi ini tidak dimaksudkan sebagai gambaran fisik, melainkan metafora tentang aliran kehidupan, kesehatan, atau transformasi batin manusia. Dari sinilah banyak peneliti mulai mengaitkan manuskrip Voynich dengan tradisi kuno bernama alkimia. Alkimia bukan sekedar usaha mengubah logam menjadi emas seperti yang sering digambarkan secara sederhana. Dalam pemahaman abad pertengahan, alkimia adalah jalan pengetahuan yang menggabungkan pengobatan, filsafat, kimia awal, dan spiritualitas. Ia memandang alam semesta sebagai sistem yang hidup, di mana tubuh manusia, alam, dan jiwa saling terhubung dan saling mempengaruhi. Dalam tradisi alkimia, pengetahuan tidak pernah disampaikan secara langsung. Bahasa yang terlalu jelas dianggap berbahaya karena bisa disalahgunakan atau dipahami oleh orang yang belum siap. Karena itulah para alkemis menggunakan simbol, alegori, dan bahasa rahasia. Banyak teks alkimia tampak seperti kumpulan gambar aneh dan kalimat membingungkan. Namun bagi mereka yang memahami konteksnya, simbol-simbol itu berbicara lebih dalam daripada kata-kata biasa. Pola inilah yang membuat manuskrip Voynich terasa sangat selaras dengan dunia alkimia. Ilustrasi cairan dan pipa yang menghubungkan tubuh manusia dalam manuskrip ini sering ditafsirkan sebagai simbol aliran energi kehidupan. Dalam pandangan kuno, kesehatan bukan hanya persoalan fisik, melainkan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan lingkungan. Suatu cairan dapat melambangkan darah, energi, atau esensi kehidupan itu sendiri. Jika dilihat dari sudut ini, manuskrip ini tidak sedang membahas anatomi, melainkan kondisi manusia secara menyeluruh. Namun tidak semua orang sepakat dengan pendekatan simbolik ini. Sejak awal abad ke-20, muncul teori bahwa manuskrip Voynich hanyalah sebuah tipuan cerdas, sebuah buku kosong makna yang dibuat untuk menipu kolektor kaya atau bangsawan. Teori ini muncul karena tidak ada satupun upaya penerjemahan yang berhasil. Bagi sebagian orang, ketidakmampuan memahami isi manuskrip di zaman itu dianggap sebagai bukti bahwa memang tidak ada makna di dalamnya. Akan tetapi, teori tipuan ini mulai goyah ketika analisis ilmiah modern dilakukan. Para peneliti menggunakan metode statistik untuk mempelajari pola teks Voynich. Hasilnya menunjukkan bahwa susunan kata dalam manuskrip ini mengikuti hukum bahasa alami, seperti hukum Zipf, yang biasanya ditemukan dalam bahasa manusia. Ini berarti teks manuskrip ini terlalu terstruktur untuk disebut sebuah akal-akalan. Jika ini sebuah tipuan, maka pembuatnya adalah seseorang yang sangat memahami linguistik, jauh melampaui zamannya. Salah satu tokoh paling terkenal yang mencoba memecahkan kode manuskrip ini adalah William Friedman, seorang kriptografer Amerika Serikat. Friedman adalah sosok penting di balik keberhasilan Amerika memecahkan sandi militer Jepang pada Perang Dunia Kedua. Dengan pengalaman dan keahliannya, banyak orang berharap ia mampu membuka rahasia Voynich. Namun setelah bertahun-tahun penelitian intensif, Friedman pun menyerah dan menyimpulkan bahwa manuskrip ini tidak dapat dipecahkan dengan metode kriptografi konvensional. Upaya tidak berhenti di sana. Seiring berkembangnya teknologi, para peneliti mulai melibatkan komputer dan algoritma canggih. Berbagai model bahasa, analisis pola,
hingga kecerdasan buatan digunakan untuk mencari petunjuk tersembunyi. Beberapa klaim sempat muncul ke permukaan menyatakan bahwa teks Voynich berkaitan dengan bahasa Ibrani Latin yang disandikan, atau bahkan bahasa Asia Tengah. Namun, setiap klaim yang muncul selalu runtuh ketika diuji lebih dalam oleh komunitas ilmiah. Para peneliti semakin ketagihan untuk meneliti manuskrip ini. Makin banyak metode digunakan, makin jelas satu hal, manuskrip tersebut tidak menyerah pada pendekatan apapun yang kita miliki saat ini. Ia tidak bereaksi terhadap logika modern, statistik canggih, atau kecerdasan buatan. Seolah-olah buku ini berasal dari cara berpikir yang benar-benar berbeda. Bukan hanya bahasanya yang asing, tetapi juga logika di balik penyampaiannya. Pada titik ini, manuskrip Voynich mulai berubah makna. Ia tidak lagi sekadar objek penelitian linguistik atau sejarah. Ia menjadi simbol keterbatasan manusia. Sebuah pengingat bahwa tidak semua hal di masa lalu dapat dipahami dengan alat-alat masa kini. Bahwa ada pengetahuan yang mungkin hanya hidup di zamannya sendiri dan mati bersama konteksnya. Sampai saat ini, manuskrip tersebut disimpan di perpustakaan Benek Universitas Yale dalam kondisi yang sangat terjaga. Ia berada di ruang sunyi, terlindung dari cahaya dan waktu. Siapapun dapat melihat versi digitalnya, memperbesar setiap halaman, dan mempelajari setiap simbol. Namun meski dapat dilihat oleh seluruh dunia, manuskrip ini tetap menyimpan jarak. Ia ada, tetapi tidak berbicara. Ada kemungkinan bahwa manuskrip Voynich tidak pernah ditulis untuk dibaca oleh banyak orang. Dalam dunia abad pertengahan, banyak pengetahuan dibuat sangat personal, bahkan eksklusif. Sebuah buku bisa menjadi catatan pribadi, jurnal simbolik, atau panduan spiritual yang hanya dipahami oleh penulisnya sendiri atau oleh kelompok kecil yang sangat terbatas. Jika ini benar, maka usaha kita untuk memahaminya hari ini mungkin sejak awal sudah berada di luar niat sang penulis. Beberapa peneliti berpendapat bahwa manuskrip Voynich bukanlah sebuah buku dengan tujuan akhir yang jelas, melainkan catatan dari suatu tahapan pemikiran yang sedang berlangsung. Ia tidak disusun untuk dibaca sebagai pesan utuh, tetapi sebagai rekaman simbolik dari eksperimen dan pencarian makna. Dalam tradisi seperti alkimia, yang terpenting bukanlah hasil akhir, melainkan perjalanan intelektual dan spiritual yang dilalui oleh penciptanya. Pengetahuan tidak dianggap sebagai jawaban pasti, tetapi sebagai proses transformasi batin yang terjadi selama pencarian itu sendiri. Menariknya, jika manuskrip ini benar merupakan catatan dari sebuah proses pemikiran, maka tidak ada tanda bahwa proses itu dijalani dengan keraguan. Tulisan tetap konsisten dari awal hingga akhir tanpa coretan ragu atau perubahan gaya yang mencolok. Ilustrasi dibuat dengan pendekatan visual yang sama, seolah penulisnya mengikuti suatu sistem yang telah ia pahami dengan baik. Banyak pengetahuan dalam sejarah manusia tidak hilang karena dihancurkan, melainkan karena kehilangan konteksnya. Bahasa mati, simbol kehilangan arti, dan cara berpikir berubah seiring waktu. Manuskrip Voynich kemungkinan berasal dari dunia yang logikanya sudah tidak lagi kita miliki. Kita masih dapat melihat bentuknya, tetapi kunci untuk memahaminya tertinggal jauh di masa lalu bersama cara berpikir orang yang menulisnya. Kesalahan kita mungkin adalah memaksanya berbicara dengan bahasa modern. Kita menginginkan terjemahan yang jelas dan kesimpulan yang pasti, padahal dunia tempat manuskrip ini lahir tidak mengenal tuntutan semacam itu. Dalam tradisi pemikiran abad pertengahan, makna tidak selalu dimaksudkan untuk dijelaskan secara gamblang, melainkan untuk direnungkan dan dijalani dalam diam. 600 tahun telah berlalu sejak tinta terakhir mengering di halamannya. Dunia berubah, pengetahuan berkembang, dan teknologi melampaui batas-batas lama. Namun, manuskrip Voynich tetap diam dan utuh, seolah mengingatkan bahwa tidak semua misteri diciptakan untuk dipecahkan.